Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Pada hari ini adalah pengecoran pada proyek yang kedua. Kalau kalian lihat, yang kemarin itu yang rumah gede adalah proyek pertama dan ini adalah proyek yang kedua. Di sini kita akan mengecor rumah satu lantai, yaitu pengecoran pada plat dan balok lantai dasar. Gimana cara pengecorannya? Yuk ikutin terus video kali ini. Dalam pengecoran kali ini akan digunakan pompa beton dan juga kita akan menggunakan truk ready mix. Nah, dimana ini kita lagi nunggu truk ready mix. Sebenarnya tadi truk ready mixnya udah siap pada tahap pertama karena udah dicor. Jadi ini kita sedang menuju ready mix yang kedua. Selama kita menunggu, tukang-tukang akan membenarkan beberapa atau dikasut ya permukaan plat betonnya agar nanti plat betonnya itu rata. Dan itu udah ada pompa beton juga. Sebelum kita masuk ke proyek itu kita memakai safety dulu. Aku bawa sepatu dan juga ada helm juga yang akan aku gunakan. Ini kita ganti sepatu. Ini aku bawa sepatu. Aku biasanya tuh kalau ke proyek ada sepatu khusus ya, sepatu untuk dipakai untuk ke proyek, dan nanti di dalam proyeknya itu akan aku ganti pakai sepatu khusus. Dan juga aku biasanya bawa helm. Ini kita pakai helmnya dulu dan kita siap untuk ke lapangan. Udah siap, pastikan jangan lupa pakai masker. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah detailnya. Nanti setiap betonnya akan masuk ke sini. Ini juga ada mesin-mesinnya ya. Di Kalimantan ini, khususnya di daerah Banjarmasin, ini masih dalam tanahnya rawa ya. Jadi kita itu membangun rumah di atas rawa dan muka air tanah itu sangat tinggi. Seperti teman-teman lihat di sini, ini yang membedakan konstruksi di Jawa dan di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Apalagi kalau saat musim hujan, muka air tanah itu akan naik, sehingga kita membuat rumah itu di sini adalah konstruksinya adalah rumah panggung ya. Jadi kita udah naikkan satu lantai, seperti itu. Itu tukang-tukang udah pada nyiapkan itu, dibenerin, dan kita coba tinjau ke sana. Ini obat beton ya Pak. Ini untuk kita merekatkan beton dari beton yang lama ke beton yang baru. Itu kita akan lapisin dengan ini ya, Sika bonding adhesive. Ini pengerjaannya gini. Ini bisa diinjak Pak. Ini beton yang tadi masih becek.
Ini adalah penulangan kolom berbentuk kolom pipi. Selain itu yang perlu teman-teman tahu bahwa dalam pelaksanaannya biasanya kolom itu dibedakan menjadi dua. Satu kolom struktur, yang dimana kolom struktur adalah kolom untuk menahan beban utama pada struktur bangunan tersebut, dan yang kedua adalah kolom praktis. Kolom praktis ini adalah berfungsi untuk sebagai penyekat antara dinding dan dinding, karena dinding itu tidak bisa hanya berdiri sendiri, sehingga dia harus bisa ditahan dengan sebuah penyangga, yaitu kolom praktis. Kolom praktis ini berbeda karena dia tidak menahan struktur berat dari struktur bangunan tersebut. Dan hal ini yang sering salah atau di kalangan para di dunia konstruksi, yaitu tidak dibedakannya antara kolom struktur dan kolom praktis. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah kolom struktur. Ciri-ciri dari kolom struktur adalah dia memiliki banyak tulangan ya, karena dia menahan beban yang besar dari struktur bangunan tersebut. Dan ini juga ada kolom-kolom yang kecil yang isinya mungkin cuma 4. Ini adalah kolom-kolom praktis di sini. Ini ada kolom praktis. Nanti di sini dia akan ada pertemuan dinding dari sana dan sana. Itu harus diikat dengan kolom praktis. Mengenai kolom struktur, biasanya kolom struktur itu juga akan dibuat ini ya, dibuat apa namanya sengkang atau bagel. Ini berfungsi untuk menahan gaya lateral atau gaya geser yang terjadi pada struktur bangunan tersebut. Selain juga itu berfungsi untuk mencegah ketika kolom itu ditekan, mencegah kolom itu agar tidak membuka atau melebar karena gaya dari tekanan tersebut. Itu sekilas, dan ini kita sedang menunggu pengecoran truk ready-mix yang kedua ya. Ini tukang-tukang pada beres-beres, kita akan video sekeliling-kelilingnya. Ini adalah pertemuan kolom dan balok, dimana di sini kolomnya ada spesial, yaitu kolomnya adalah kolom L. Ini adalah detail penulangannya. Dan ini tadi cuaca habis hujan ya, tiba-tiba saat pengecoran hujan, jadi kelihatan bahwa airnya naik di atas dan ada sedikit bleeding. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau bleeding kita bisa tambahkan pasir dan semen. Terdapat perkuatan yang lebih pada tulangan. Ini bisa dilihat di sini ada 4 ya. Terus di tengah ini cuma ada 3. Di sini karena adanya momen kritis bukan momen kritis, momen negatif pada tumpuan balok yang didekati dengan kolom. Sehingga di situ biasa kita harus perkuat. Ini juga ada mesin vibrator ini beton. Ini juga ada beberapa dampak karena hujan ya, tadi beton kita itu ada beberapa segregasi, yaitu terpisahnya antara kerikil dengan campuran betonnya. Bisa dilihat di sini. Ini karena hujan tadi.
ini adalah truk ready mix-nya udah mau mundur. Kita mau menuang beton. Itu adalah sampel. Ini kita menunggu penuangan beton. Jadi sebelum beton itu dipompa, tahap pertama adalah kita biasanya pompa dulu mortar untuk tarikan pada pompa betonnya. Itu lagi disiapin, semennya ditembakkan pertama. Ini teman-teman bisa lihat. Itu belalainya atau longboomnya juga udah mulai diarahkan ke site ya. Itu teman-teman bisa lihat. Jadi ini tahap persiapan. Dan juga ada tukang es tuh. Dari sini teman-teman bisa lihat di sana orang itu mengendalikan belalainya. Jadi remote kendalinya itu ada di belakang, di pantat dari pompa betonnya. Dan itu orang-orang lagi siapin. Ya, karena itu berat sekali ya, jadi 2 orang yang angkat. Ini adalah pengecoran. Sekian dari video kali ini. Semoga video yang aku bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Filbar, Caikian.